Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita kembali mengudara untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah yang paling sering ditunggu dipertanyakan mahasiswa adalah mengenai kegiatan bedah riset artikel. Bedah riset artikel adalah membahas riset artikel internasional yang terbit di jurnal-jurnal internasional, tentunya dengan pembahasan penajaman coding pemrograman R yang siap pakai, yang siap diadopsi untuk menghasilkan riset-riset yang baru. Kali ini kita akan mendapatkan suatu kajian survival times data for uncensored. Jadi kita akan melihat pemodelan data survival terkhusus untuk unsensor saja dengan menggunakan beberapa perluasan distribusi Weibull. Jadi ada distribusi Weibull 2 parameter, lalu dikatakan perluasan terdiri dari 3 atau 4 parameter dan 5 parameter. Kita bandingkan terhadap data unsensor yang terdapat dalam suatu riset artikel. Oke, kita coba lihat riset artikel yang ada, yang akan kita lihat dulu riset artikelnya. Kita coba share riset artikelnya. Nah, dalam riset artikel ini, tahun 2022, itu terbitlah suatu riset artikel di PLOS ONE tahun 2022 dengan judul Survival Analysis of Cancer Patient Using New Extended Weibull Distribution. Khusus untuk New Extended Weibull Distribution-nya ini sudah kita bahas. Silakan simak di Rado Institute. Sudah kita bahas. Nah, kebetulan dalam riset artikel ini ada 6 fungsi densitas peluang yang menarik yang dapat kita bahas dalam kajian malam ini. Di antaranya 6 model yang ada dalam riset artikel ini, di antaranya adalah satu, wah ini dia, satu Weibull itu sendiri, Weibull distribution dengan 2 parameter C dan lambda, lalu ada exponential generalized Weibull, ini 4 parameter, Weibull 4 parameter A, B, C dan lambda. Lalu ada beta Weibull distribution juga ada 4 parameter. Lalu ada Kumwe distribution. Oke, juga 4 parameter. Lalu ada exponentiated Kumaraswamy Weibull. Jadi Kumwe ini adalah Kumaraswamy Weibull. Lalu ada lagi exponentiated Kumaraswamy Weibull. Dan yang terakhir adalah alpha power Weibull. Jadi kalau kita lihat 6 fungsi densitas yang diberikan, yaitu Weibull distribution dengan fungsi densitas yang dapat Anda lihat, dan exponentiated generalized Weibull seperti yang dapat Anda lihat juga dalam riset artikel, dan beta Weibull juga diberikan dalam riset artikel, dan Kumaraswamy 4 parameter juga diberikan dalam riset artikel. Exponentiated Kumaraswamy Weibull, nah ini 5 parameter. Oh, ada alpha, ada A, ada B, ada C, ada lambda. Ini 5 parameter. Oke. Ini 5 parameter, lalu ada 3 parameter alpha power Weibull. Nah, kelima model ini akan kita cobakan kepada data yang diberikan dalam riset artikel ini. Di antara data yang akan kita coba nanti adalah data, ini dia. Ini data 73 pasien penyakit kanker akut bone cancer. 73 pasien, 0,09, 0,76,
hingga data tersebut, ini dia, 76%. Semua datanya data unsensor. Jadi kalau datanya unsensor, maka nanti kita hanya akan menggunakan fungsi densitas peluang untuk mendapatkan parameter, dan jika kita gunakan R, program likelihood, cukup kita hanya gunakan minus summation log density function. Ini nanti seperti ini kira-kira nanti pada gambar 3. Ini kita lihat nanti kira-kira seperti ini hasilnya. Sedangkan parameter diberikan pada riset artikel ini untuk data yang dimaksud adalah, ini dia parameternya, ini dia. Ini parameternya statistik song. Ada dia parameternya akut bond, mana dia data? Mana parameternya? Parameternya diberikan. Mana dia akut? Mana dia tadi? Bladder cancer, enggak. Blood cancer, goodness, enggak. Ah, ini dia. Akut bone cancer data. Ini tadi Weibull, ini dari exponential sheet generalized Weibull, ini beta Weibull, ini Kumaraswamy Weibull, ini exponentiated Kumaraswamy Weibull, dan ini adalah alpha power Weibull. Dan yang di atas ini sudah kita bahas. Oke, jadi ada 6 yang akan kita bahas nanti. Parameternya terpampang seperti ini dengan nilai AIC yang ada. Oke. Lalu setelah kita lihat model, kita lihat data. Langkah terakhir tentu kita buka R kita. Oke, kita buka R kita. Share screen R. Nah, ini adalah R yang kita peroleh. Ini data yang diberikan dalam riset artikel tadi. Oke, akut bone cancer data. Kita run saja. Jadi data kita ada 73 X. X. Kalau mau lihat jumlahnya, length X. Ada 73 data. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan Optim untuk mengestimasi parameter. Yang pertama Weibull, sum log density function. Nah, kita tidak perlu penjabaran log likelihood. Ingat, kalau Weibull fungsi densitasnya sudah baku, dia hanya menggunakan di Weibull saja. Data parameter 1 dan parameter 2. Nah, ini adalah program log likelihood untuk Weibull. Nah, ini Optim untuk mendapatkan parameter awal untuk parameter satunya 1, parameter 2-nya 2. Oke, kita coba lihat parameternya apakah dia jalan atau tidak. Kita run saja. Run. Kita coba lihat konsol. Oke, jalan ya. Kita ketik WB untuk melihat parameternya, WB. Nah, ini parameter 1 0,7, parameter 2 2,9 dengan nilai ini adalah minus log likelihood-nya dan konvergen menuju 0. Oke, sukses kita untuk Weibull. Oke, Weibull sederhana saja. Jadi kalau kita mau lihat gambarnya, Weibull kita run saja. Nah, ini untuk Weibull. Oke, yang merah adalah Weibull. Sedangkan yang balok ini histogram data. 2 parameter selesai. Langkah berikutnya adalah seperti riset artikel, exponentiated generalized Weibull 4 parameter. Parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Dan ini adalah log likelihood-nya menggunakan fungsi densitasnya. Minus sum log. Nah, density function-nya luar biasa panjangnya. Jadi kalau Anda mau lihat bagaimana panjangnya itu sampai ke kanan. Wah, luar biasa. Oke, panjang. Coba kita run, apakah juga berhasil sukses? Kita run. Kita lihat parameternya EGW. EGW. Oke juga konvergen. Oke, luar biasa. Parameter 1, parameter 2,
parameter 3, parameter 4 dengan nilai minus log likelihood 143 dan konvergennya 1. Oke, kalau 0 dan 1 masih bisa diterima. Kita juga sukses mendapatkan parameter exponential generalized Weibull. Kalau kita mau lihat hasilnya, ini fungsi densitasnya seperti yang dihasilkan oleh riset artikel. Dan ini FEGW untuk menggambarkan plotnya. Bedanya hanya menggunakan XI dan X. Modelnya sama, cuman hanya berbeda di X dan XI. Kalau X itu data sebenar, itu untuk fungsi densitas yang ada. Sedangkan XI adalah untuk fungsi densitas yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan XI sendiri ini dia. Oke, ini XI-nya. Jadi kalau kita lihat parameternya, kita run. Oke, coba kita run parameter kita dan kita coba dapatkan gambarnya. Nah, ini yang biru ini adalah yang exponential generalized Weibull distribution. Oke, biru sukses. Lanjut, yang ketiga adalah beta Weibull. Ini beta Weibull seperti pada riset artikel. Ini log likelihood beta Weibull dan ini fungsi densitas. Kalau kita lihat sebelah kanan, ini fungsi densitas seperti pada riset artikel. Kita runkan, kita coba lihat BW kita, run. Wah, jalan juga, kita panggil BW, kita melihat parameter. Nah, ini parameter 1, 51, parameter 2, 0,8, parameter 3, 0,27, parameter 4-nya 0,006, dengan nilai minus log likelihood 143, dan konvergen menuju bilangan 1. Oke, sukses juga. Kita coba jalankan gambarnya seperti apa. Kita run. Kita coba gambarnya. Nah, ini yang hijau. Hampir sama dengan EGW tadi. Oke. Lalu kita coba lagi. Yang berikutnya beta Weibull sudah. Lalu kita lihat yang terakhir, yang berikut adalah Kumaraswamy. Kumaraswamy Weibull. Ini log likelihood. Ini fungsi densitas yang seperti dalam riset artikel. Sudah panjang. Wah, luar biasa panjangnya. Perlu kehati-hatian. Kita run. Kita coba lihat hasilnya. Kumaraswamy Weibull. Oke, jalan. Parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Ini adalah minus log likelihood. Jadi kalau minus log likelihood, dia akan bernilai plus. Kalau dia menggunakan AIC-nya, tinggal menggunakan nilai minus log likelihood tambah 2 kali P. Minus 2 log likelihood. Oke. Ini dikali 2 dulu. Ditambah dengan 2 kali parameter. Parameternya 4. Konvergennya 0. Sukses. Kita coba run. Kumaraswamy seperti apa gambarnya. Kita run. Wah, juga bagus kuning. Oke, kita coba lihat yang lain adalah exponentiated Kumaraswamy Weibull. Nah, ini ECUM-W. Oke, ini dia density-nya. Oh, ini log likelihood-nya. Ada 5 parameter. Nah, panjang nih kalau mau lihat fungsi densitasnya. Wow. Wow, 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 wow. Panjang sekali. Wow. Harus hati-hati, oke? Ada 5 parameter untuk exponentiated Kumaraswamy Weibull. Parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4, dan parameter 5. Kita run. Kita coba lihat hasilnya. Wow, jalan juga. Kita panggil. Hasilnya kita melihat ECUM-W. Wah, luar biasa. Konvergen menuju 0, parameter 14, parameter 28, parameter 3, parameter 4, dan parameter 5. Dengan nilai minus log likelihood 142 dan konvergen menuju 0. Luar biasa. Walaupun 5 parameter, kita pun sukses menjalankannya. Oke. Kita run. Wah, ini dia yang coklat brown. Oke. Gambarnya terputus. Kalau mau gambarnya
nyambung, kita modifikasi sedikit gambarnya. False frekuensi kita buat 30, oh bukan frekuensi, BRICS. BRICS 30. Kita kasih Y-limnya di sini sampai 0,4 Y-limnya. Jadi kalau mau kita lihat gambarnya utuhnya, wah ini dia. Seperti inilah kira-kira gambar utuh dari eksponensial set Kumaraswamy-Weibull. Oke, BRICS. Kalau mau kita lihat yang terakhir adalah alpha power APW, APW 3 parameter. Ini APW 3 parameter. Dan ini adalah fungsi densitas seperti pada riset artikel yang telah kita rujuk. Ini juga termasuk panjang. Kita runkan log likelihood dan APW-nya, optim. Oke, kita lihat APW kita. APW. Oke, jalan. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, konvergen 0, nilai minus log likelihood. Jadi kalau kita mau coba gambarkan lagi PW-nya. Oke, kita run. Ups, bagas luar biasa. Oke. Alpha power mau diput yang hitam. Nah, berdasarkan riset artikel, itu gambarnya kita gabung ketiga-tiganya. Coba kita gabung gambarnya ke 66 gambar, kita gabung. Nah, ini adalah model yang kita gabung tadi. Jadi ada yang biru dan hijau itu dia terbenam, berimpit dengan model-model lain. Dan kita lihat hasil gambarnya ini bingung untuk menentukan mana yang terbaik karena hampir-hampir sama. Oleh sebab itu kita memerlukan nilai perbandingan nilai AIC-nya. Kita coba perbandingan nilai AIC dengan menyebut all AIC. Kita run all AIC, kita panggil. Oke, kita lihat hasilnya. All AIC. Kenapa enggak jalan? Oh, belum kita panggil semuanya. Urang balik run semua. Kita run semua balik. Run semua. Oke, kita run semua dulu. Oke. Oke, kita run semua. Oke, nih. Ini tadi kalau kita gambar gabung semuanya. Ini seperti ini kalau digabung ke 66 model. Oke. Wah, ini yang keseluruhannya. Nah, nilai AIC all. AIC all. Kita mau lihat mana yang terkecil. Kita ambil konsol, kita panggil all AIC. Nah, ini dia AIC kita. Ternyata yang paling kecil itu adalah AIC dari exponentiated generalized Weibull. Ini berdua oke lah, cukup hampir sama, tetapi lebih kecil lagi yang exponentiated generalized Weibull. Oke. Jadi kita lihat Weibull sendiri adalah yang paling jelek. Yang paling jelek dari semua model ini dapat menandakan bahwa diperluasnya Weibull dari 2 parameter menjadi 3 parameter, 4 parameter itu sangat perlu karena bisa menjadikan model menjadi lebih baik lagi daripada model Weibull sederhana atau 2 parameter yang ada. Oke, kalau kita mau lihat model-model kita untuk mahasiswa atau peneliti lain, nih boleh dilihat. Ini kalau kita mau buka terus ke belakang, ini juga, ini adalah untuk exponential Weibull, ini itu beta. Ini beta Weibull. Oke. Lalu setelah beta Weibull ada Kumaraswamy. Kumaraswamy ini 4 parameter tuh lebih banyak lagi, dipanjang. Ada yang 5 parameter exponentiated Kumaraswamy-Weibull atau EKUM. Mana tadi EKUM? Wah, ini dia EKUM. Dari sini itu panjang ke kanan. Wah, itu luar biasa. 5 parameter. Oke. Dan yang seterusnya. Oke. Saya rasa apa yang kita bahas pada malam ini cukup luar biasa sekali.
keseringan Radio Institute menghasilkan coding-coding pemrograman itu membuat kajian-kajian berdasar riset artikel ini semakin diminati karena adanya coding-coding pemrograman yang siap pakai. Bagi siapa saja yang membutuhkan coding-coding pemrograman dalam Radio Institute, silakan kontak saja Radio Institute. Insya Allah kita akan siap berbagi, berdiskusi, atau kalau perlu berkolaborasi riset bersama-sama. Oke, saya rasa cukup malam ini kajian riset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.